¡No te muevas, pinche perro! ¡No te muevas! Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama saya Raja Host yang serak dan menggoda. Mari santai sejenak, hilangkan lelah dan stres seharian bekerja. Bersama kami menikmati sebuah cerita dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kali ini hadir dengan sebuah cerita pemusnahan narkoba dan pengkhianatan, sehingga sebuah keluarga miskin menjadi korban dalam perseteruan tersebut. Inilah yang kami maksud sisi gelap dunia. Cerita ini dipenggal dan dirangkum kembali dari kisah filmnya berjudul Heli yang disutradarai oleh Ahmad Escalante, dan kami sajikan untuk Anda dengan nuansa yang berbeda. Siapkan kopi dan bersandarlah. Kisah bermula dengan sorotan video yang apabila saya perlihatkan akan membuat partner saya Bapak YouTube marah. Dilanjutkan memperlihatkan seorang petugas dari statistik kependudukan melakukan wawancara dengan seorang kepala keluarga namanya Heli Alberto Silva, nama singkatnya Heli, dan keseharian saat nongkrong bareng kami saya memanggilnya Heli, bukan helikopter. Dia suka pendiam. Heli bekerja di sebuah pabrik mobil dekat dengan kampungnya, memiliki istri dengan seorang anak yang masih bayi. Mereka tinggal di rumah yang kurang layak, kata ibu petugas tadi, bersama dengan seorang ayah dan seorang adik perempuan yang sangat disayangi, namanya Tora. Keluarga ini sangat bahagia walau hidup di bawah garis kemiskinan. Ok, eso sería todo. Gracias. ¿Con discapacidad en la vivienda? Pues no, ándale. Rupanya Tora telah menjalin cinta dengan abang letting sekolahnya yang telah lulus tahun kemarin, yang memilih untuk mengabdikan diri pada pemerintah dengan menjadi seorang tentara dan sedang mengikuti latihannya. Hubungan cinta mereka sudah terjalin sejak Beto masih di bangku SMA kelas 3. Waktu itu Tora masih kelas 1 dan berlanjut sampai sekarang. Dalam mobil sekete Beto, mereka sedikit berbicara masa depan, masa lalu. Lalu mereka bermesraan dan Anda tahu sendiri apa yang akan dilakukan. Beto mengikuti latihan dari tahap ke tahap, mulai dari cungkir balik sampai latihan menembak. Sangat lelah dan membosankan, katanya pada Tora. Hal ini diungkapkan Beto pada saat makan es krim di kantin Neveria, kantin cabang SGD yang berpusat di Asia ujung Sumatera. Setelah menemui kasir melakukan pembayaran, Beto mengantarkan Tora ke sekolahnya. Di sebuah komplek, entah itu komplek tentara atau entah itu komplek kepolisian. Hal ini kurang jelas informasi yang dibawakan tim kami ke kantor SGD dengan alasan aturan di lapangan melarang tim kami untuk mendekat ke TKP. Acara pemusnahan barang dan bahan ilegal dengan rinciannya yaitu sebagai berikut: membakar atau memusnahkan 20 ton marijuana, 7 ton cocaine, 3.881 barang bajakan termasuk CD dan DVD porno dan lainnya, 10 mesin ketangkasan dan beberapa barang lainnya yang diharamkan oleh pemerintah setempat. Maka dengan ini pemerintah berkomitmen menjalankan aturan demi keselamatan nusa dan bangsa dari generasi bodoh nantinya. Setelah acara sesuai protokol pemerintah dalam pemusnahan barang haram itu dilakukan, di saat para pihak keamanan dan lainnya telah pulang dan bara api telah padam, tiba-tiba datang seorang remaja menuju mimbar.
memperlihatkan tingkah konyolnya, dan sampai saat ini tim SGD kami belum mampu untuk menganalisa maksud gerak badan tersebut. Silakan nilai sendiri apa maksud dengan gerak tubuh dan mimik wajah itu. Pada suatu malam, Beto mendatangi rumah Tora dan mengajaknya bertemu di atap rumah. Di waktu yang sama, Heli pulang dari pabrik kerjanya dengan menggunakan sepeda. Sebuah bungkusan diletakkan ke dalam bak air di rumah Tora. Beto dan Tora melanjutkan perbincangannya mengenai masa depan mereka. Beto berencana meninggalkan seragam kemiliterannya dan menuju kota untuk membuka usaha bersama Tora dan bahagia. Tibalah Heli di rumah, mendapati adik kesayangannya sedang bersama seorang lelaki di tengah malam. Beto lari dan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Heli mengantar Tora bersekolah dan memperingatkan Tora agar jangan bolos sekolah dan mengambil HP Tora di sakunya. Heli kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Heli mendengar teriakan sang istri yang sedang mandi bahwa air pet mati. Dengan segera, Heli mengecek pipa dan bak air di atas rumah. Heli sangat terkejut melihat satu bungkusan dalam kantong plastik hitam di sana. Lantaran penasaran, Heli membukanya. Heli mengetahui bahwa itu barang haram yang telah diletakkan oleh lelaki yang bersama Tora semalam. Dia memutuskan untuk membuangnya ke dalam sebuah sumur tua yang di dalamnya terlihat seekor sapi yang terjebak. Ayah Heli, adik perempuannya sedang bersantai di rumah. Istri Heli bersama sang bayi menemui sang bibi di desa seberang untuk berkonsultasi tentang sebuah pekerjaan. Sí, algo. Mi mamá no quiere a Eli. ¿Y no vienen a verte? Tiba-tiba terdengar dobrakan pintu yang begitu kasar. Sang ayah mengambil senjata dan menembaki. Lalu ia diberondong. Heli ditangkap, begitu juga dengan adik perempuannya. Sasaran mereka adalah paket berplastik hitam. Mereka dinaiki paksa ke dalam mobil. Di sana telah ada lebih duluan Beto yang berlumuran darah, kekasihnya Tora. Mereka menuju sumur di mana Heli membuang dan menaburkan sabu-sabu tersebut. Paket tidak ditemukan dan mereka memutuskan untuk membunuh semuanya. Mayat orang tua Heli dibuang di jalanan. Mayat Beto digantung di jambatan dan Heli sendiri dibiarkan dalam keadaan pingsan. Adik perempuannya disandra entah di mana. Heli pulang dengan kondisi badan yang lemah dan lesuh. Sesampainya di rumah, sejumlah polisi sedang mengolah tempat kejadian untuk pengusutan kasus tersebut. Seorang polisi wanita berdiri tegap memandang Heli. Istri Heli dari dalam menemui Heli dan menanyakan apa yang telah terjadi. Polisi dan Heli menuju di tempat pembuangan mayat ayahnya. Namun tak ada lagi tubuh tak bernyawa itu di sana. Heli pingsan dan terjatuh. Pihak kepolisian dibawanya ke rumah sakit lalu memeriksanya. Mi papá trabajaba en la Giro, no pude ver bien por dónde era.
Pada saat di rumah, Heli menonton sebuah berita tentang kelompok kriminal dan kejahatan yang dilakukan mereka. Kini Heli telah sembuh dari sakit dan melaksanakan aktivitasnya sebagai pekerja pabrik mobil. Namun dia sangat tidak bersemangat karena adiknya sampai saat ini belum ditemukan. Polisi terus mencari keberadaan penjahat dan adiknya Heli. Di rumah Heli sedang melaksanakan kegiatan suami istri. Namun tiba-tiba sebuah mobil perang tentara datang, tidak berkata apa-apa, dan mereka pergi. Heli kebingungan. Heli menelepon seorang polisi wanita, dan saat malam tiba, polisi wanita itu pun datang berbicara dengan Heli, dan Heli menceritakan yang sebenarnya sampai ke arah curhat keluarga. Dan akhirnya ibu polis Wan ini menawarkan, waduh, setelah seminggu berlalu, adik Heli pulang dalam keadaan trauma dan lemas, disambut abang dan kakak iparnya dalam keadaan sedih. Seluruh badannya dibersihkan dan dimandikan. Heli beberapa kali menanyakan ada apa yang dilakukan padamu oleh mereka. Tora hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun. Tatapan matanya kosong. Setelah beberapa hari, Heli tetap saja menanyakan di mana dianya disandera. Dan Tora hanya melukis sebuah gedung lengkap dengan jalan, di mana dia disandera oleh pelaku kriminal. Heli pun menuju rumah tersebut dan membunuh salah satu pelaku dengan mencekiknya hingga tewas. Kini hari-hari mereka telah mulai membaik. Tora dan sang bayi tidur di sofa ruang tamu, sementara Heli dan istrinya sedang melaksanakan pekerjaan suami istri. Dan maaf, nanti partner saya marah. Maklum, ya seperti itulah. Cerita tamat, ending yang simpulkan sendiri oleh kalian semua. Kesimpulan dalam cerita ini adalah hati-hati dalam menjalin hubungan. Kenali dulu tujuan dari hubungan tersebut. Jangan salah minum obat kayak adiknya Heli. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lainnya dalam waktu yang berbeda. Bagi yang masih memiliki waktu santai, silakan gali video lain di channel kami SGD, Sisi Gelap Dunia. Salam santun dari kami untuk Anda semua. Bye-bye.